wabarakatuh. Di sesi diskusi kali ini, izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, tadi sudah masuk pertanyaan dari Sherina, yaitu dikatakan di video, dikatakan masalah identitas nasional yang sudah terjadi di Indonesia itu seperti lebih memilih produk dari negara luar dibanding negara sendiri. Menurut kelompok 1, bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia lebih mencintai produk buatannya sendiri? Lalu, apakah ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat lebih memilih produk luar dibanding produk sendiri? Untuk pertanyaan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Sherina. Yang pertama kan, bagaimana cara agar kita dapat mencintai produk dalam negeri? Cara agar masyarakat Indonesia lebih mencintai produk buatan sendiri diantaranya yaitu membuat produk lebih menarik agar dapat menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk buatan sendiri. Mempromosikan dan mengajak sesama untuk menggunakan produk dalam negeri. Lalu yang kedua ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat lebih memilih produk luar. Faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih produk luar dibanding produk sendiri karena produk dalam negeri kebanyakan kualitasnya masih rendah. Kemasan yang kurang menarik, kurangnya inovasi produk, contohnya banyak yang meniru inovasi produk luar negeri. Lokasi jual yang kurang memadai sehingga banyak konsumen yang minatnya kurang. Tapi saat ini banyak juga produk dalam negeri yang kualitasnya sama dengan produk luar, malah lebih bagus. Namun kurangnya inovasi untuk mempromosikan barang membuat produk dalam negeri tertinggal di pasaran. Lalu kurangnya kesadaran dalam diri juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat kita lebih memilih produk di luar negeri. Jadi kuncinya adalah diri kita sendiri. Motivasi yang ada. Terima kasih. Apakah jawaban saya sudah bisa diterima, Sherina? Sudah bisa, terima kasih. Ya, terima kasih. baik. Yang kedua ada pertanyaan dari Pramanda Piska. Apakah setiap negara pasti memiliki identitas nasionalnya? Jika tidak, negara mana yang tidak memilikinya? Lalu, apa yang akan terjadi pada negara tersebut jika tidak memiliki identitas nasional? Baik, mungkin akan dijawab pertanyaannya. Silahkan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang itu mengenai, tapi mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar?
terdengar. Ya mohon maaf bila nanti jaringannya putus-putus, soalnya ini jaringannya sedang gangguan. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi mengenai apakah setiap negara mempunyai identitas nasional. Jawabannya iya, pasti setiap negara mempunyai identitas nasional. Jika tidak mempunyai negara apa, setahu saya itu tidak ada ya, setiap negara juga pasti mempunyai ciri jati dirinya masing-masing, identitas bahwa bagaimana negara lain bisa mengenal negara itu jika negara itu sendiri tidak memiliki identitas. Juga tadi ditanyakan bahwa lalu apa yang akan terjadi pada negara tersebut jika tidak memiliki identitas nasional. Jadi bukan lebih ke tidak memiliki identitas nasional, tapi mungkin lebih ke krisis identitas nasional. Malaysia pernah dikatakan bahwa mereka mengalami krisis identitas nasional sampai-sampai mengklaim salah satu budaya yang ada di Indonesia. Jadi mungkin yang akan terjadi pada satu negara yang tidak memiliki identitas itu, maka negara itu tidak akan aman karena mungkin negara lain yang memiliki identitas tersebut. Jadi mengapa di nasional untuk menjaga semua keutuhan yang ada di negara itu tersendiri. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin menambahkan mungkin jika tidak komplit jawabannya. Baik, apakah Pramanda bisa diterima untuk jawabannya? Iya, bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Irenisa. Bagaimana bahasa Indonesia dapat menjadi sebuah identitas nasional atau sebuah pembeda dengan bangsa lain? Padahal dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang sama atau merupakan serapan dari bahasa lain, misalnya dari bahasa Inggris, contohnya kata internet, film, dan lain-lain. Jawaban ini mungkin akan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Iren. Jadi kata serapan itu kan berasal dari bahasa asing atau bahasa dari luar negeri. Yang tulisan atau ucapannya itu disesuaikan dengan penuturan bahasa masyarakat Indonesia. Mohon maaf, saya ulangi. Jadi kata serapan dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa asing atau bahasa dari luar negeri yang memang ucapan dan tulisannya itu disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia. Jadi tujuannya itu untuk memperkaya kosakata. Nah, unsur serapan ini menurut saya juga punya peran penting ya. Salah satunya itu untuk kadang kan terdengar dan dapat ditulis lebih singkat atau lebih pendek dari bahasa baku Indonesia. Misalnya yang dapat saya contohkan mungkin pada pusat perbelanjaan ada potongan harga minimal 3 dus mie instan. Minimal pembelian 3 dus mie instan. Nah, bahasa serapannya itu menjadi diskon minimal pembelian 3 dus mie instan. Jadi penyerapan kata diskon itu
tidak akan mengubah atau mengganti makna dari kata potongan harga. Dan menurut saya tidak akan menjadi pengaruh pada identitas nasional, karena kan tujuannya juga sudah jelas ya untuk memperkaya kosakata. Seperti itu, apakah bisa diterima, Iren? Bisa diterima, terima kasih jawabannya. Izin menambahkan. Ya, silahkan. Izin menambahkannya Irenisa tentang pertanyaan yang itu, mungkin yang menurut saya bahasa serapan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap identitas nasional, karena mungkin identitas nasional itu kan sesuatu yang mungkin lahir dari negara itu sendiri, mungkin seperti itu. Baik, Silmi, terima kasih tambahannya. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan bacakan pertanyaan dari Naila. Di menit kelima, disebutkan cara dan solusi agar identitas nasional terus hidup dan berkembang di era globalisasi. Salah satunya dengan ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Pertanyaannya, bagaimana contoh partisipasi atau kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa? Mungkin akan dijawab sama si Pak. Ya, mungkin pertanyaan yang dari Naila akan dijawab oleh saya. Pertanyaannya mengenai bagaimana contoh partisipasi yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menghadapi Sinta, boleh diulangi pertanyaannya? Ya, boleh. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana contoh partisipasi atau kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa? Nah, ya mungkin kita sebagai mahasiswa memang harus memiliki peran penting dalam menjaga identitas nasional seiring dengan perkembangan zaman di era zaman globalisasi ini. Mungkin ya banyak sekali memang inovasi-inovasi yang sekarang dilakukan oleh mahasiswa demi untuk meningkatkan atau menjaga identitas nasional kita. Salah satunya mungkin sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ini yang memberikan gagasan inovasi tentang pembuatan produk-produk lokal yang memang kualitasnya yang bisa menyaingi produk-produk luar negeri. Itu sih salah satu partisipasinya. Bahkan kita juga sebagai mahasiswa untuk menjaga sebuah identitas nasional kita itu pastinya dengan cara menumbuhkan rasa nasionalis. Bagaimana sih cara menumbuhkan rasa nasionalis itu? Mulai dari hal kecil saja. Kita
menanamkan budaya-budaya yang memang sudah ada di leluhur, yang sudah dicontohkan oleh para leluhur nenek moyang kita, mungkin seperti itu, bersikap ramah. Juga hubungannya dengan era globalisasi ini mungkin sudah banyak budaya-budaya luar yang sudah masuk ke Indonesia, mau dari itu cara berperilaku ataupun dari style. Nah, mungkin dari situ peran kita memang sangat dibutuhkan, peran-peran kita sebagai generasi penerus, sebagai mahasiswa yang akan mungkin jadi contoh lah buat semuanya gitu. Contohnya kan dalam berpakaian ini kan sekarang kan sudah banyak memang produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, yang memang sekarang sudah negara kita, bangsa kita sudah menjadi konsumtif lah terhadap produk seperti itu. Nah, peran kita sebagai mahasiswa memberikan contoh bahwa produk-produk yang ada di Indonesia juga, yang ada di dalam negeri juga, itu bisa mengalahkan kualitas yang ada pada produk di luar negeri. Kita sebagai mahasiswa harus mencontohkan gitu. Tidak hanya untuk memberikan inovasi terhadap pembuatan produk tersebut, tetapi juga dalam pemakaiannya, promosinya, itu mungkin peran kita sebagai mahasiswa ada di situ, mungkin salah satunya. Baik, itu mungkin jawaban dari saya. Apabila ada yang menambahkan, boleh. Ya, baik, Silmi. Untuk Naila, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Ya, jawabannya sudah bisa diterima. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Siti Maharani. Di video dikatakan bahwasannya salah satu masalah identitas nasional itu dikarenakan masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih produk luar negeri. Kita lihat pemerintah Indonesia saja dulu, apakah pemerintah sudah mencintai produk Indonesia? Kenyataannya saat ini, 2 Menteri Indonesia sedang merencanakan untuk impor 1 juta ton beras, bagaimana bisa rakyatnya mencintai produk lokal jika pemerintah pusatnya saja lebih memilih produk luar negeri? Mungkin jawabannya akan disampaikan oleh Silmi. Baik, tadi pertanyaan dari Siti Maharani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Maharani mengenai memilih produk luar. Sekarang bangsa Indonesia lebih banyak yang memilih produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Bukan seperti itu, bukan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, kita kan disuruh untuk mencintai produk lokal, kita sebagai masyarakat biasa. Namun pemerintahnya itu sendiri malah memilih produk luar negeri. Nah, jadi pertanyaannya itu, bagaimana tanggapan kalian mengenai masalah ini, mengenai masalah pemerintah Indonesia saja memilih produk luar negeri, lalu bagaimana bisa masyarakat Indonesia mencintai produk lokal? Terima kasih. Tapi mohon maaf sebelumnya, maksud dari pemerintah lebih memilih produk luar negeri itu dalam konteks seperti apa? Jadi dalam konteks masalah saat ini saja, pemerintah merencanakan untuk mengimpor beras. Maksud pemerintah lebih memilih produk luar negeri itu maksudnya konteks apa? Iya, jadi kita lihat dalam konteks pangan terlebih dahulu ya. Jadi saat ini
pemerintah, 2 Menteri Indonesia merencanakan untuk mengimpor 1 juta ton beras. Padahal pada bulan Maret sampai April ini merupakan masa panen Indonesia, masa panen raya. Ketersediaan pangan untuk dari petani Indonesia saja itu masih cukup. Namun, kenapa pemerintah lebih memilih impor? Sedangkan ketersediaan pangan di Indonesia saja tanpa impor pun masih cukup. Itu pertanyaannya. Jadi, kalau impor dilakukan, maka petani Indonesia pun akan terlupakan dan daya saing untuk petani Indonesia pun akan semakin meningkat. Sehingga tak ditakutkan produk lokal pun tidak akan laku karena adanya impor beras tersebut. Oke, silakan bisa lanjut dulu ke masalah lain ya. Maaf, tadi jaringan saya keluar. Nah, mungkin untuk pertanyaan dari boleh disimpan dulu, mungkin boleh pertanyaan yang lain. Ya, baik. Saya akan lanjutkan pertanyaan yang lain, mungkin dari Linda. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan lokal genius seperti yang dikatakan Tunbi mengenai definisi identitas nasional dan seperti apa contohnya? Baik, mungkin jawaban ini akan dijawab sama saya sendiri. Lokal genius merupakan kemampuan masyarakat untuk menerima, memilih, dan mengambil kebudayaan dari luar yang dianggap baik. Contohnya dari lokal genius ini adalah kebudayaan Hindu dan Buddha mudah diterima karena masyarakat Indonesia pintar memilah atau memilih untuk disesuaikan dengan kebudayaan asli yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Apakah dapat diterima oleh Linda? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Chandra. Izin bertanya mengenai faktor-faktor identitas nasional. Mengapa faktor objektif seperti geografis, ekologis, dan demografis penting dalam faktor-faktor identitas, sedangkan ada negara lain yang memiliki kondisi yang sama? Terima kasih. Sebelumnya akan dijawab mungkin jawaban ini akan ditampung terlebih dahulu ya. Saya lanjut aja kepada pertanyaan Firda. Saya akan bacakan pertanyaannya, yaitu mengenai kasus permasalahan terhadap identitas nasional. Bagaimana jika suatu negara dengan negara lainnya merupakan negara yang satu rumpun? Mungkin beberapa budaya mereka akan sama. Apa pendapat kalian jika masing-masing negara mengakui suatu budaya tertentu yang dimiliki keduanya sebagai identitas nasional mereka? Baik, mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Syifa. Baik, mohon maaf sebelumnya saya off cam karena jaringan saya sedang tidak stabil. Saya akan menjawab pertanyaan dari Firda mengenai pertanyaannya tadi kan sudah dibacakan oleh Sinta. Jadi identitas nasional itu adalah jati diri yang mengacu pada negara, yaitu ciri-ciri khas yang ada pada negara tersebut. Seperti contohnya batik, wayang, angklung, tari saman yang merupakan budaya khas Indonesia.
Beragamnya budaya Indonesia tentu saja menarik orang asing untuk menyukai kebudayaan Indonesia yang unik tersebut. Lalu tidak bisa dipungkiri juga jika kita itu satu rumpun dengan Malaysia, ya. Tapi kita juga punya sejarah bagaimana kebudayaan itu bisa menjadi milik kita. Jadi mau diklaim pun pasti pemerintah kita akan memperkuat dengan alasan dan diberi bukti ada perjalanan di balik adanya kebudayaan Indonesia yang sekarang kita miliki. Pun sekarang kan udah diakui UNESCO, ya. Jadi negara tertentu tuh gak akan seenaknya mengklaim kebudayaan kita meskipun Malaysia satu rumpun dengan kita. Bagaimana jawaban saya? Apakah bisa diterima? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Bagaimana Firda? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, bisa diterima jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Raisa. Bagaimana caranya agar generasi muda lebih melirik ke wisata Indonesia yang banyak akan keindahannya dan tidak kalah dari wisata luar? Mungkin dari pertanyaan Raisa ini akan saya jawab. Caranya agar generasi muda lebih tertarik kepada wisata yang ada di Indonesia, yaitu kita sebagai generasi muda harus bangga dengan adanya wisata-wisata yang tidak kalah dengan cara kita bisa mempromosikan kepada teman-teman, ya, bahwa keindahan yang ada di Indonesia itu tidak kalah jauh dari keindahan yang ada di luar. Bahkan keindahan yang ada di Indonesia itu lebih bagus dan wisata alamnya itu masih alami banget daripada wisata yang ada di luar. Mungkin lebih ke mengajak generasi muda ini agar lebih tertarik gitu. Jadi kayak kita tuh bisa bangga dengan wisata yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari jawaban saya. Mungkin izin menambahkan dari pernyataan dari Sinta. Di samping mempromosikan, mempublikasikan destinasi-destinasi tersebut, kita juga mungkin ya ini sudah menjadi ketentuan kewajiban kita sebagai warga negara untuk terus tetap melestarikan destinasi-destinasi yang ada di Indonesia agar tetap terjaga keasriannya seperti itu. Jadi mungkin orang-orang luar juga menjadi lebih tertarik terhadap destinasi-destinasi yang ada di Indonesia seperti itu. Izin menambahkan, apakah diizinkan? Boleh, Iren. Izin menambahkan ya untuk dari segi pariwisata sendiri. Jadi agar masyarakat Indonesia lebih mencintai pariwisata Indonesia bisa dilakukan dengan cara memberikan fasilitas yang memadai di tempat wisata tersebut. Selain kita melakukan promosi digital juga bisa diupayakan oleh pemerintah, misalnya dengan iklan di televisi. Soalnya kan kebanyakan dari alam-alam yang indah di Indonesia itu tersembunyi tempatnya atau belum terjamah oleh rakyat-rakyat kebanyakan. Jadi bisa menggunakan promosi berbasis digital dan juga fasilitas di pariwisata tersebut bisa dilengkapi agar memadai. Selain itu pula bisa melibatkan peran serta masyarakat lokal untuk terus mempromosikan serta
menjaga tempat atau pariwisata tersebut seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf, karena jaringan Sinta ada gangguan, saya akan langsung menjawab pertanyaan selanjutnya dari Awalia. Bila ada seseorang yang memakai kaos sehari-hari yang ada lambang Garuda dibawa ke luar negeri atau dipakai, apakah itu dilarang? Sedangkan lambang Garuda itu merupakan identitas nasional. Menurut saya, untuk negara yang dikunjungi, mungkin tidak akan melarang dengan adanya lambang Garuda yang dipakai di negara tersebut. Karena setahu saya juga tidak ada negara yang melarang. Mungkin asal kita ketika mengunjungi negara tersebut bisa berpakaian dengan sopan. Karena kan juga sedang memakai lambang negara kita gitu. Tapi justru yang saya ketahui memang Indonesia sendiri yang memiliki aturan atau undang-undang yang tentang lambang negara. Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan bahwa boleh digunakan dalam kaos atau baju, tetapi setahu saya memang Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan bahwa lambang negara itu boleh dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari atau kemasyarakatan. Seperti itu. Contohnya ya seperti barusan dalam baju atau kaos atau seragam sekolah, karena kan selagi tidak ada unsur menghina, melecehkan, mengotori, menurut saya itu sah-sah saja dan diperbolehkan. Itu. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Oke, makasih Novi, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab kembali karena pertanyaan dari Della dan Aulia itu hampir sama, jadi saya akan menjawab secara bersamaan. Jadi harus bagaimana supaya warga menyikapi masalah, mohon maaf, pertanyaannya belum dibacakan. Dari Aulia, mengapa masih ada identitas yang diakui oleh negara lain? Contohnya batik itu kan dari Indonesia, tapi Malaysia pernah mengakui bahwa batik itu dari negara mereka. Kemudian dari Della, apa sikap yang baik yang dapat diambil ketika negara lain mengklaim identitas nasional negara Indonesia? Contohnya kayak Malaysia mengklaim batik, reog sama wayang juga. Nah, karena masalah itu terus banyak di sosial media, warga Indonesia dan warga Malaysia saling ejek. Lalu kita harus bagaimana supaya menyikapi masalahnya dengan bijak. Untuk menyikapi dengan bijak, menurut saya memang harus tetap kondusif ya, walaupun kita memang pasti ada rasa kecewa, kesal terhadap kejadian tersebut dari negara tetangga. Kita memang menyikapinya harus dengan kepala dingin agar tidak ada pertengkaran yang menyebabkan dampak buruk ke kedua belah pihak. Contohnya memang kemarin kan sempat ramai ya di sosial media saling ejek gitu warga Indonesia sama Malaysia. Dan mungkin
pemerintah juga tidak akan tinggal diam ya dengan permasalahan yang menyangkut identitas jati diri bangsa ini. Karena setahu saya juga setelah Malaysia mengklaim bahwa reog, wayang, dan batik itu diklaim oleh Malaysia, tidak lama kemudian UNESCO meresmikan bahwa wayang, reog, dan batik tersebut telah diresmikan untuk identitas nasional Indonesia. Kemudian sebagai warga negara yang bijak, mau di sosial media ataupun realita harus punya sikap dan langkah yang positif ya, seperti harus lebih melindungi kebudayaan yang telah kita miliki. Nah, mungkin karena adanya konflik negara tetangga mengklaim budaya kita itu mungkin karena kurangnya kesadaran kita ya, misalnya kurang melindungi, kurang melestarikan, seperti itu. Apakah bisa diterima atau mungkin ada yang mau menambahkan? Apakah suara saya barusan terdengar jelas atau perlu dijelaskan lagi? Terdengar jelas. Terdengar, Novi. Mohon maaf, ditunggu sebentar ya. Kita sedang menyiapkan jawabannya. Mohon maaf, Novi, saya putus-putus tadi suaranya, boleh diulangi pertanyaannya untuk tadi pertanyaan yang selanjutnya? Mohon maaf, pertanyaan dari siapa ya? Soalnya barusan saya belum membacakan pertanyaan. Apa? Oh, Chandra. Pertanyaan dari Chandra, mengapa faktor geografis, ekologis, serta demografis penting dalam faktor-faktor identitas bangsa? Silakan, Kak. Mungkin tadi pertanyaannya tentang mengapa faktor geografis menjadi mengapa faktor geografis nasional seperti itu. Mungkin
Saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra mengenai faktor geografis. Mengapa itu disebutkan bahwa faktor geografis itu termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi identitas nasional. Identitas nasional itu merupakan satu ciri jati diri suatu bangsa yang dimiliki oleh suatu bangsa, bangsa Indonesia ya, terutama, yang dimana dalam hal itu supaya kita bisa membedakan perbedaan-perbedaan yang ada dengan perbedaan dengan bangsa lain. Jadi untuk dapat mempertahankan geografis yang ada di Indonesia sendiri itu, kita harus ya tadi mungkin ada apa namanya, batas-batas ciri juga agar menjadi pertahanan bagi bangsa Indonesia. Nah, tadi balik lagi ke pernyataan-pernyataan yang sudah di awal, agar tidak mudah diklaim oleh negara-negara lain. Seperti itu. Mungkin barangkali ada yang menambahkan dari pernyataan saya. Saya izin menambahkan mungkin kalau boleh. Baik, silakan Muhammad Rizky. Kan kaitannya apakah mengapa gitu unsur geografis sangat penting dalam masalah keistimewanya suatu negara gitu. Menurut saya sendiri ya, pastinya geografi itu sangat penting ya. Misal saja seperti yang kita tadi obrolin ke belakangnya, bahwa masalah klaim budaya Indonesia sama Malaysia seperti itu kan, itu karena mungkin ada kesesuaian budaya, kesamaan budaya itu sendiri, karena geografi kita juga sama gitu loh. Letak geografi kita itu sama, makanya akan mudah gitu bagi Malaysia untuk mengklaim budaya Indonesia gitu, karena emang rumpun kita secara geografis pun ya hampir sama gitu. Nah, jadi kenapa geografi itu penting? Ya semisal saja mungkin antara Amerika dengan Indonesia, pasti nilai nasionalis keistimewaan suatu negaranya berbeda karena letak geografinya pun berbeda. Di sana masalah iklim saja mungkin berbeda. Nah, makanya otomatis secara keistimewaan suatu negara juga pasti berbeda gitu. Kita sebagai orang Asia mungkin tidak akan mungkin memiliki keistimewaan negara yang ke arah timuran gitu loh. Nah, mungkin kita akan keistimewaannya ya keistimewaan Asia gitu. Jadi pasti akan sangat berpengaruh sekali itu yang namanya geografi. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Muhammad Rizky atas tambahannya. Bagaimana Chandra, apakah pernyataannya dari yang saya sampaikan dan Rizky sampaikan itu sudah cukup? Terima kasih, sudah cukup untuk pernyataannya. Oke, di kelompok 1 masih ada yang mau disampaikan? Ada yang belum ditanggapi? Tadi pertanyaan-pertanyaannya? Masih ada Pak yang belum ditanggapi? Silakan lanjut ya. Tanggapi aja dulu.
Baik, Pak. Masih ada satu lagi pertanyaan. Boleh disebutkan pertanyaannya, Sinta? Pertanyaan yang selanjutnya. Ya, baik. Mohon maaf sebelumnya tadi saya terkendala sinyal. Pertanyaan dari Nita ya. Izin bertanya, dari penjelasan di video, saya memahaminya saat ini kita banyak menoleh atau berorientasi kepada dunia luar, juga kepada dunia barat. Kemudian, sepemahaman saya ini akan berpengaruh pada dunia pendidikan. Seperti yang saya temui di buku-buku sekolah, lebih banyak mengemukakan pendapat ilmuwan-ilmuwan barat ataupun memuat informasi di masa Yunani kuno. Mengapa di sekolah atau buku-buku sekolah kurang menjelaskan pengetahuan di masa Sunda kuno, Jawa kuno, dan lainnya yang berasal dari peradaban bangsa Indonesia sendiri? Apakah pengetahuan di zaman itu tidak metodologi atau tidak ilmiah, atau memang ada kendala lain? Bagaimana pendapat teman-teman terkait hal ini serta dampaknya bagi identitas nasional? Mungkin untuk pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Mohon maaf, ini saya terkendala jaringan. Boleh saya bacakan lagi pertanyaannya? Mengenai pertanyaan dari Paramita, pertanyaannya bahwa saya memahaminya saat ini kita banyak menoleh atau berorientasi kepada dunia luar, juga kepada dunia barat. Kemudian, sepemahaman saya ini akan berpengaruh pada dunia pendidikan. Seperti yang saya temui di buku-buku sekolah, lebih banyak menggunakan pendapat ilmuwan-ilmuwan barat ataupun memuat informasi di masa Yunani kuno. Mengapa di sekolah atau buku-buku sekolah kurang menjelaskan pengetahuan di masa Sunda kuno, Jawa kuno, dan lainnya yang berasal dari peradaban bangsa Indonesia sendiri? Apakah pengetahuan di zaman itu tidak metodologi atau tidak ilmiah? Atau memang ada kendala lain? Bagaimana pendapat teman-teman terkait hal ini serta dampaknya bagi identitas nasional kita? Mungkin mengapa pernyataan-pernyataan atau teori-teori yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan luar negeri mungkin ini tidak terlalu berdampak serius terhadap identitas nasional menurut saya, karena yang dinamakan identitas nasional ini ciri jati diri yang mungkin bisa dilihat, yang kebanyakan mungkin bisa dilihat oleh negara lain seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman mengenai pernyataan yang
saya sudah sampaikan. Silahkan teman-teman bila ada yang mau ingin menambahkan, ataupun jika tidak ada, apakah Mita sendiri dapat menerima? Mohon maaf, dari pernyataan Kak tadi kan katanya kurang berpengaruh pada identitas nasional ya. Nah, sedangkan diketahui faktor penarik ya kalau tidak salah itu juga berkaitan dengan pendidikan. Nah, kalau di pendidikannya itu kita pengetahuan tentang peradaban bangsa Indonesia sendiri, otomatis kita akan lebih tahu bagaimana bangsa kita yang sejatinya, bagaimana kita harus berlaku sebenarnya karena nenek moyang kita seperti ini begitu. Kalau kita ingin menendang bola, kemudian hanya mundur sedikit saja kakinya, pasti akan sedikit pula ke depan lemparan bola tadi. Tapi kalau kita sangat ke belakang, otomatis kita akan lebih tahu kita akan lebih bisa melesat ke depan seperti itu. Jadi kita lebih tahu diri kita sendiri harus berlaku seperti apa begitu. Karena dari informasi yang saya tahu juga dari guru saya dulu waktu di SMA, kalau mau S3 sastra Jawa itu kalau tidak salah harus ke Belanda karena naskah kita ada di sana seperti itu. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang luar biasa dari peradaban bangsa Indonesia sendiri begitu. Bagaimana pendapat dari teman-teman terkait hal ini? Ya, mungkin Mita tadi disampaikan bahwa kebanyakan teori-teori yang ada di dalam buku-buku sekolah menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan-ilmuwan luar negeri seperti itu. Mungkin ya teori-teori itu juga yang mungkin akan menumbuhkan suatu pemahaman terhadap bangsa Indonesia mengenai misalnya teori tentang identitas nasional. Mungkin banyak para ilmuwan-ilmuwan yang luar negeri yang mengemukakan tentang teori-teori tersebut. Nah, mungkin itu bisa menjadi sebuah pegangan terhadap bangsa Indonesia untuk merealisasikan sesuai dengan keadaan yang ada sekarang di bangsa, yang sesuai dengan keadaan bangsa kita seperti itu. Izin menambahkan, apakah diizinkan? Baik, silakan. Kalau menurut saya kan di faktor pendorong terbentuknya identitas sendiri kan ada perkembangan teknologi dan komunikasi. Yang mana perkembangan teknologi dan komunikasi itu biasanya lebih maju bangsa-bangsa di Barat. Oleh karena itu banyak teori yang dimuat di dalam buku itu berdasarkan atau dari ilmuwan-ilmuwan Barat seperti itu. Dan untuk teori-teori yang dimuat dalam buku pun pasti menyesuaikan dengan pembahasan dari materi tersebut. Dan materi tersebut pula pasti sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Apabila kita memuat menggunakan Sunda kuno ataupun Jawa kuno seperti itu, pasti tidak akan sesuai dengan kurikulum yang digunakan di Indonesia. Dan kurikulum itu dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah juga tahu apa yang harus diajarkan atau dipergunakan untuk sistem pendidikan Indonesia agar identitas negara kita juga tidak pudar, tetapi tetap bisa berpandangan ke depan dan berkembang seperti itu. Terima kasih. Saya tadi mohon menambahkan juga mengenai pernyataan saya yang tidak berpengaruh terhadap identitas nasional, maksudnya itu mungkin tidak akan menjadi sebuah krisis identitas nasional, mungkin jika seperti itu. Tidak dikatakan kategori krisis identitas nasional. Dan disangkut pautkan tadi dengan pernyataan dari Irenesa, karena mungkin ya melihat dari perkembangan zaman juga.
Izin menambahkan juga apa boleh? Boleh. Kalau menurut saya ya, ini sih lebih ke tuntutan global ya mungkin ya. Tadi yang dikatakan Iren, saya juga setuju kayak mungkin karena negara-negara Barat juga mungkin dulu udah lebih maju, jadi ilmu-ilmu Barat akan lebih mudah terpublikasi gitu ke negara-negara lain. Nah, dan ini juga menurut saya lebih ke tuntutan global gitu, karena emang misal gitu secara keilmuan gitu kita disuguhkan dengan teori-teori dari peneliti luar gitu. Agar apa? Ya mungkin pemerintah juga sudah mengatur agar bisa kita go global gitu loh. Jadi karena untuk menyamakan pandangan gitu antara negara-negara satu negara lain, khususnya dalam pendidikan gitu, khususnya dalam suatu penelitian. Nah kayak gitu. Tapi ya kalau untuk masalah kenapa kita nggak ngelihat dari penelitian yang udah ada di Jawa kuno segala macam gitu kan, sebenarnya ada kesalahan juga gitu. Kenapa di Indonesia emang tidak memberikan wawasan juga mengenai itu. Tapi menurut saya ya itu sendiri sih sebenarnya lebih ke intern Indonesia aja. Kita pun emang harus memiliki wawasan seperti itu. Tapi kalau untuk pendidikan sendiri yang mungkin lebih ke global menurut saya, konteksnya menurut saya akan lebih baik apabila memang secara global gitu, hasil-hasil penelitian secara global gitu, bukan hanya Jawa kuno yang seperti itu, tapi tidak melupakan juga gitu masalah perjawa kunoan gitu, materi-materi yang udah ada di Jawa kuno segala macam. Nah, seperti itu mungkin menurut saya. Oke, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Iren sama Rizky yang udah menambahkan jawaban dari Nita. Mohon maaf sebelumnya, mungkin sepengetahuan dari kelompok kami masih kurang. Dan terima kasih sekali lagi kepada Rizky sama Iren. Dan apakah Nita jawaban dari mereka sudah dapat diterima? Iya baik, berarti ya maksud saya tadi juga itu ada campuran atau di mix gitu. Jadi kalau sepemahaman saya, kalau budaya Timur, Jawa, Sunda itu kan termasuk di timur ya, timur dunia itu tuh lebih mencari ke dalam dirinya. Kalau budaya Barat itu keluar dirinya, mungkin lebih kepada materialisme. Kalau budaya-budaya Timur seperti Jawa dan Sunda itu lebih ke dalam dirinya. Jadi mungkin bisa dimix itu tadi. Dan memang menurut saya akses untuk mendapatkan pengetahuan terkait peradaban bangsa Indonesia sendiri itu masih kurang. Jadi di situ sih letak intinya pertanyaan saya tadi. Juga di buku-buku ya. Terima kasih. Oke, saya langsung masuk dulu ya. Sebelum nanti saya serahkan lagi ke kelompok 1. Ya, baik. Sama-sama. Sambil on cam ya. Dan nanti yang bisa on cam silakan on cam sambil bikin screenshot untuk laporan perkuliahan. Oke, saya ini menanggapi pertanyaan yang terakhir ya, mungkin yang didiskusikan terakhir. Inilah yang mungkin yang saya harapkan ya dari perkuliahan, adanya perdebatan ya yang cukup ilmiah. Tidak apa-apa ya berbeda pendapat. Sekalipun tadi misalnya ada pernyataan dari kelompok 1 tidak berdampak misalnya pada pelunturan atau krisis identitas. Tidak masalah Anda berargumen seperti itu. Asalkan ya diperkuat lagi oleh argumentasinya gitu kan. Apa yang membuat Anda punya alasan seperti itu? Ya, jadi tidak haram hukumnya gitu ya. Jangan ini juga lah, jangan boleh misalnya Anda mengakui pengetahuan kami terbatas. Itu kalau bisa ada trik-trik lain lah ya. Karena ini belajar untuk diskusi, bahkan nanti mungkin belajar berdebat juga. Ini sangat menarik ya pertanyaan dari Paramita. Menurut juga akan saya komentari semua pertanyaan-pertanyaannya ya. Tapi saya udah berangkat dari yang terakhir. Nah, kalau berbicara masalah tadi sebenarnya kita harus bedakan dulu ya, mana pendidikan, mana ilmu pengetahuan ya, mana ilmu ya. Walaupun memang ada lembaga pendidikan ya. Namanya istilahnya lembaga pendidikan.
Kita kan di dalamnya ada pengembangan ilmu, ada materi ilmu. Itu sebenarnya sesungguhnya dua hal yang berbeda ya. Kalau kita berbicara ilmu itu kan bersifat universal ya. Masih ingat mungkin di materi Pancasila bab terakhir ya, kita ada Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Artinya bahwa ilmu itu memang bisa berkembang dari manapun ya, dari berbagai belahan dunia, tapi tidak bebas nilai ya. Artinya ada filter terhadap ilmu itu sendiri. Itulah disanalah pendidikan sebenarnya gitu kan. Jadi ketika di dalam pendidikan itu memang ada ilmu, pengembangan ilmu bahkan teknologi, kemudian juga ada proses pendidikan itu sendiri ya, mendidik. Mungkin inilah yang namanya nation character ya. Yang menanggapi masalah bagaimana dengan para ilmuwan barat ya, terus dikaitkan dengan masalah kenapa tidak mengkaji, menggali perkembangan tadi masalah peradaban di Sunda, di Jawa ya, itu mungkin akan berhubungan dengan pertanyaan yang saya catat yang 6 ya, tentang local genius ya, atau local wisdom ya. Dia ada kearifan lokal, betul namanya ya local wisdom ya, ada local genius. Ya. Ternyata memang di tengah peradaban dunia, peradaban global yang memang mendominasi pengembangan ilmu secara universal di seluruh negara, kita punya kearifan lokal ya, bahkan local genius itu sendiri misalnya. Ternyata memang ada naskah-naskah berbicara masalah sastra aja mungkin ya, bukan hanya Jawa ya, termasuk pun kamus Sunda asli pun itu bukan ada di Bandung ataupun di Jawa Barat, tapi ada di Belanda ya gitu. Karena memang orang Belanda juga memang mereka sudah punya metodologi ilmiah mungkin ya untuk karena yang menjajah kita bukan hanya ekonomi politik tapi juga termasuk ke dalam bidang pendidikan, tidak mau orang kita cerdas ya, tidak mau berkembang ya. Hal-hal yang menurut mereka ilmiah dibawa ke negeri Belanda, karena kita dulu memang di bawah kolonialisme. Jadi ini pun benar juga ya pernyataan itu ya. Ternyata kita pun punya peradaban ya, punya local genius ya. Bukan hanya sastra, mungkin juga banyak ya. Mungkin juga teknologi. Candi Borobudur juga mungkin itu salah satu local genius, itu kan teknologi yang tinggi. Ya. Tetapi kita ya kajian penelitian kita mungkin masih kalah oleh mereka ya. Banyak hal-hal yang ilmiah tapi bukan ditemukan oleh orang-orang kita ya. Kebanyakan ya oleh penjajah, sehingga penjajah tidak mau bahwa inilah karya besar Indonesia. Itu masalah ya. Maka dari itu ya pentingnya masalah pendidikan, bukan berarti kita ini harus menggugul terkontaminasi oleh global, sepenuhnya jangan ya untuk masalah pendidikannya, kecuali untuk pengembangan ilmunya. Terus juga untuk dalam konteks kearifan lokal pun ya kita jangan terlalu juga ya istilahnya kan kalau kita terlalu lokalis gitu, akhirnya akan menjadi semacam isolasi. Artinya kan dulu juga Jepang sempat takut akan adanya globalisasi ya, sehingga menutup diri dengan politik isolasi. Tapi gagal ya. Jepang itu berhasil menjadi sebuah negara yang maju karena membuka diri ya. Ada restorasi Meiji gitu kan. Akhirnya dia menerima peradaban barat, termasuk juga dengan teknologinya, dia pelajari teknologinya. Dia berhasil mengembangkan peradaban barat ya dengan konteks dalam konteks bangsa Jepang, dan tetap tidak menghilangkan lokal geniusnya, kearifan lokalnya juga ya. Budaya lokalnya tetap dipertahankan. Makanya juga sering ada istilah yang juga saya sering ungkapkan ya, dengan think globally but act locally, berpikir untuk global dan bertindak lokal. Itulah kolaborasi antara pendidikan, budayaan, dan ilmu pengetahuan ya. Nah, sehingga yang terpenting adalah ya, bagaimana tujuan pendidikan kita ya. Untuk apa sih tujuan pendidikan kita sebenarnya? Di sanalah peran negara. Ketika kita punya local genius, punya local wisdom, di sisi lain ada globalisasi, tapi ada pendidikan nasional, nation ya. Negara mau seperti apa mengkaji pendidikan ini? Mau diarahkan kemana? Nah, yang saya sering ungkapkan, yang saya pancing-pancing ya, ada revisi Undang-Undang Pendidikan yang sudah 14 tahun ya tidak direvisi. 2003 sekarang 2018 tahun berarti ya. Dulu 89, 2003 itu hanya sekitar 14 tahun ya. Sekarang reformasi sudah hampir 20 tahun, sistem pendidikannya belum direvisi ya. 2003 ya sekitar 18 tahunan berarti ya. Dan di dalamnya ternyata yang menghilangkan katanya ya, yang dalam draftnya itu menghilangkan jati diri bangsa kita, yaitu
yang awalnya bertujuan untuk mencerdaskan, membentuk siswa, peserta didik, mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama berarti Pancasila. Nah sekarang tidak ada lagi fondasi itu. Ya. Itulah yang kita khawatirkan, yang bisa terjadi seperti itu kan. Kita pendidikan dikembangkan, ilmu pengetahuan dikembangkan secara bebas, tapi tidak punya tujuan dan fondasi bangsa, yaitu Pancasila. Itu yang harusnya kita kritisi. Mungkin bisa dijadikan bahan lah evaluasi ataupun perdebatan di next kelompok ya tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional. Itu sangat berdampak ya. Perubahan kurikulum saja itu sangat berdampak, apalagi ini grand design pendidikannya gitu ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasionalnya. Tentunya ya harus bersumber tetap dari Pancasila dan dari Undang-Undang 45 seharusnya gitu ya. Itu peran kita ya, tanggung jawab kita, saya sebagai akademisi, Anda juga sebagai mahasiswa ya terkait dengan masalah itu. Nah, saya akan satu persatu saya tanyakan, saya komentari juga ya beberapa pertanyaan tentang produk luar ya, PS produk dalam. Bagaimana agar mencintai, tanyakan produk dalam negeri. Kalau Anda ingin mencintai, harus dicintai juga harusnya. Ada keseimbangan. Sebenarnya begini ya, kalau berbicara masalah produk, ya, apa sih kaitannya dengan identitas nasional gitu kan? Lalu ketika presiden kampanye misalnya, kita benci produk asing. Tiba-tiba kebijakan di bawahannya impor beras misalnya gitu ya. Itu kan paradoks sebenarnya antara retorika presiden dengan kebijakan praktisnya ya dalam negaranya ya di bawahan dari kementeriannya. Apalagi ini beras ya. Tadi Anda bilang ini masalah pangan ya. Yang kita sendiri dicap sebagai negara agraris. Ini sebetulnya bukan hanya dialami oleh rejim sekarang ya, hampir setiap pemerintahan. Ketika panen raya, ketika Bulog stok berasnya banyak, kok malah suka impor. Nah ini saya sedikit memberikan sebuah bocoran juga ya. Silakan untuk Anda renungi lah bocoran ini. Memang kalau kita lihat produk beras kita itu sangat berkualitas ya. Tapi ada permasalahan yaitu di harga jual yang cukup tinggi ya. Akibat apa? Akibat proses produksi yang cukup lama juga mungkin ya. Dari sekian hektar hanya menghasilkan sekian ton ataupun ya. Sehingga itulah jadi biaya sangat mahal biaya produksinya. Dari tani itu untuk mendapatkan panen itu dari mulai dia membeli pupuk, menggaji tukang macul ya, tukang cangkul, tukang ngerambet, tukang panen itu banyak yang harus dikeluarkan gitu kan. Sehingga mahal sekali biaya produksi dan harga jualnya mahal gitu kan ya. Dan tidak bisa bersaing dengan produk-produk impor ya. Sedangkan di Vietnam, mungkin di negara-negara yang sudah punya teknologi pertanian yang bagus, itu bisa setengah harga dengan kita. Walaupun berasnya masih kalah, tapi tidak buruk-buruk amat gitu ya. Beras-beras yang memang yang laku di pasaran itu memang beras-beras yang standar lah ya, yang minimal bisa dimakan lah oleh karena kalau tiap hari makan beras mahal juga kan nggak suka juga ya para warga negaranya gitu kan, para konsumennya. Sehingga ya itulah ya. Akhirnya kalau kita misalnya orang-orang pasar beli di Bulog, beli dari petani kita sangat mahal, mungkin bisa harga untuk dijual 11.000 harus beli 8.000 atau 9.000. Sementara kalau dari impor itu hanya 6.000, 5.000 mungkin seperti itu. Jadi itu sebenarnya ya itu yang terjadi sebenarnya. Lalu bagaimana ya ketika panen raya, ketika stok beras di Bulog numpuk, kita malah impor, ya dibiarkan busuk si beras lokal itu kan. Lalu nanti jadikanlah raskin ya. Bisa dibagikan gratis, bisa dibagikan dijual murah kan, hanya berapa 1.000, 2.000 kan per kilogramnya gitu. Lalu kemana? Memang ada kerugian ya, kan kerugiannya bisa ditutup oleh keuntungan yang berlipat ganda dari impor itu. Jadi itu ada peran mafia ya. Itu silakanlah Anda kaji lagi kenapa ada mafia di negara kita ya. Itu ya, jadi masalah impor. Jadi sebenarnya itu yang fundamental, apalagi yang tidak kita mampu sebenarnya. Tidak mungkin lah, kita jangan berharap semua produk itu dapat, tadi Anda bilang kurang berkualitas ya. Walaupun misalnya itu barang yang laku, barang yang kan tidak mungkin juga kita ini anti impor gitu kan.
kendaraan saja misalnya kita jangan maksakan harusnya kan punya SMK kan. Mobil SMK kan saya yakin mau apalagi dalam hal kendaraan ya kalau hanya untuk urusan politik itu kan mobil di musiman ya di 3 kampanye dulu DKI 2014 2019 itu muncul tiba-tiba musim mobil SMK. Padahal kan itu mobil itu harus dipikirkan ya dari sisi harga barangnya juga mahal, terus juga apalagi kualitasnya rendah itu kan orang-orang yang beli mobil juga akan berpikir ulang gitu kan ya. Ini tidak laku ya. Jadi kalau kita memang tidak cocok untuk mengembangkan industri otomotif ya jangan maksakan juga gitu kan. Banyak hal-hal lain saya kira yang bisa kita kembangkan ya. Kalau kita ini tidak sepenuhnya lah kita mencintai produk lokal dan anti produk luar itu harus kita lebih kritis ya dalam menanggapi hal itu dan bijak juga ya. Terus dengan mengenai bahasa dan lambang ya, kalau bahasa Indonesia memang secara formal kenapa kita mempergunakan bahasa Indonesia ini kan jelas dalam Undang-Undang Dasar juga sudah dimuat ya dalam pasal 36. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang secara sosiologis, secara historis itu memang bahasa Melayu yang telah disempurnakan ya. EYD kan ada ejaan yang disempurnakan. Kemudian muncullah konstitusi di dalam konstitusi ya. Dan termasuk juga kenapa diadopsi bahasa-bahasa serapan dari Belanda, dari Arab, bahkan dari bahasa daerah, yaitu tadi EYD tadi ya gitu. Jadi itu bahasa itu perlu ya. Kalau tidak punya bahasa persatuan apalagi di kita yang banyak bahasa daerah kan itu repot juga ya. Beruntung ya setiap suku bangsa di kita dulu memahami bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan akhirnya ketika menjadi Indonesia. Jadi kalau tidak punya bahasa, ya bahkan kalau untuk negara lain mungkin tadi ada pertanyaan bagaimana kalau negara tidak punya identitas ya. Kalau kita lihat negara-negara yang untuk bahkan banyak indikator ya, bukan hanya sebatas banyak indikator lah identitas itu. Bahasa mungkin bagi bangsa lain tidak perlu ya karena ada yang menggunakan bahasa penjajahnya. Mungkin di Timur Leste itu tidak menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa nasionalnya, tapi bahasa Portugis. Atau di beberapa negara di Amerika Latin juga ada yang menggunakan bahasa Spanyol, bahasa Portugis sebagai bahasa persatuannya. Di Amerika juga pakai bahasa Inggris mungkin. Ya hampir mayoritas di negara-negara jajahan Inggris juga banyak yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Itu ya mengenai simbol-simbol. Terus juga bagaimana mahasiswa ya. Tadi ya kalau bicara mahasiswa berarti ini pendidikan kita mau sesuai negara kan tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya kalau kita ingin melihat pendidikan berdampak pada identitas nasional, ya bagaimana negara itu mengonsep pendidikan itu untuk apa dan mau bagaimana. Ya. Kalau negaranya berhasil dalam mendesain sistem pendidikannya, itu akan berhasil pula ya pembentukan identitas nasionalnya. Karena kalau kita lihat, kalau kita berbicara identitas nasional bangsa kita tidak akan bisa dibedakan dengan bangsa lain yang mayoritas bangsa lain itu satu budaya gitu kan, satu bahasa, satu agama, sehingga kita butuh konsep-konsep yang lain ya untuk menawarkan kita ini bangsa yang bagaimana secara identitas ya. Terus juga ini saya mohon waktu ya mungkin 1 atau 2 menit untuk melanjutkan komentar walaupun waktu sudah habis. Tadi juga ini yang sangat krusial mengenai faktor geografis ya, faktor objektif ya. Kalau ini kan saya bakal untuk pemahaman mengenai nanti syarat adanya negara ya atau adalah wilayah. Karena setiap negara itu penting memiliki wilayah. Dalam hal ini faktor objektif ya. Kalau tidak punya geografis, tidak punya demografis, tidak punya ekologisnya ya mau tinggal di mana? Penting tempat itu ya. Bukan hanya sebatas tempat atau letak geografis tapi juga ada unsur ekologisnya. Mampu nggak manusia hidup dan tumbuhan hewannya ya kan bisa hidup manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Kalau misalnya hanya tempat mungkin kutub juga tempat ya. Tapi secara ekologis manusia bisa nggak untuk hidup di kutub atau di lautan misalnya ya. Kalau kecuali misalnya manusianya putri duyung semua atau putra duyung semua, ya mungkin lautan pun bisa dipakai sebagai tempat negara itu hidup ya. Makanya banyak negara yang tidak punya lautan. Karena mayoritas manusia hidup di darat ya dengan hewan dan tumbuhan. Itu ekologis. Jadi harus yang memenuhi unsur itu ya untuk tempat hidup manusia itu harus itu ya, penting faktor
objektifnya. Ya, tadi dengan Malaysia kita satu rumpun, betul secara geografis itu Kepulauan Nusantara ya. Sehingga dari sisi suku itu kita Melayu. Lihat faktor subjektifnya, kenapa dengan Malaysia kita bisa beda negara? Dengan Papua yang berbeda rumpun kita bisa menjadi satu negara. Lihat di faktor yang subjektifnya, ada historisnya, sosial dan politiknya juga kan gitu. Mungkin dengan Malaysia kita banyak persamaan secara budaya, secara rumpun. Dengan Papua kita banyak perbedaan secara rumpun dan budaya. Tapi ada faktor sosial politik dan historis yang menyamakan ya dan atau membedakan kenapa satu bangsa yang satu rumpun itu tidak menjamin akan menjadi satu negara yang sama. Itu banyak negara yang satu bahasa, satu agama, satu ras itu malah terpecah belah. Di Arab itu kan seperti itu ya, satu bahasa, satu agama, satu budaya. Tapi negara-negara Arab banyak kan, Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, Kuwait, Lebanon, Bahrain. Kita membantahkan hal itu. Sebaliknya, banyak budaya tapi satu bangsa, satu negara. Dengan Malaysia juga sama ya, dengan Amerika Serikat yang segala multikultural. Namun kebanyakan negara itu kenapa bisa bersatu? Karena satu persamaan yang sama, ciri fisiknya, rasnya, agamanya dan juga bahasanya. Sehingga lebih mudah untuk bersatu. Selain faktor tadi ya, letak geografisnya, terus di mana letak wilayahnya. Oke, itu kurang lebih mengenai wisata ya. Tadi juga mengenai wisata, apakah memang kalian sebagai generasi muda benar sering berwisata keluar daripada ke lokal? Tadi kenapa generasi muda lebih senang berwisata keluar? Benar nggak Anda sering berwisata keluar? Kalau saya sering memang keluar ya, saya sering ke Galunggung. Karena kan Galunggung ada di Singapura ya gitu. Jadi saya sering keluar negeri gitu. Jadi kalau masalah wisata ya itu kalau mungkin para sosialita ya itu banyak orang yang banyak uangnya. Tapi kalau untuk generasi muda saya yakin apalagi Anda orang Tasik, orang Cigalontang mungkin lebih sering wisata di tempat-tempat ini aja gitu kan. Sekarang ya untuk wisata saya kira sudah banyaklah usaha untuk hal itu. Tinggal masih yang menjadikan kita ini masih mencari identitas dan belum berdampak pada satu tujuan yang mulia yang tercapai yaitu kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Padahal sudah banyak usaha yang dilakukan oleh semuanya gitu kan. Ini ada faktor X ini yang membuat kita ini belum bisa mencapai tujuan bernegara ya. Yang mungkin nanti bisa dijawab oleh kelompok-kelompok yang lain ya di diskusi kita di mata kuliah ini. Sekian ya untuk nanti kalau ada yang belum saya uraikan mungkin akan saya ungkap di kemudian hari ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena waktu sudah cukup banyak terlebih ya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Silakan mau nutup kelompok 1 silakan. Saya lupa belum ditutup ya. ya baik Pak, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari kelompok kami.